Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran matematika di channel Surya KTB. Dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan materi bentuk aljabar, yaitu pecahan bentuk aljabar, materi SMP atau MTS kelas 7. Untuk pecahan, kali ini kita hanya akan membahas mengenai penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Cara menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Kita masuk dalam contoh-contoh saja, karena konsep pecahan sudah ada saat kita belajar bilangan bulat. Kita sudah belajar konsep pecahan. Contoh yang pertama, 4A per 7 ditambah 10A per 7. Dan contoh yang kedua, 3 per 4X ditambah 2 per 5X. Jadi bedanya dengan pecahan yang kita sudah pelajari di bilangan bulat, yaitu di sini menggunakan variabel. Makanya ini disebut bentuk aljabar. Cara menjawabnya, yang A, sama ya, setiap kali penjumlahan pecahan, yang kita perhatikan yang pertama adalah penyebutnya, yaitu menyamakan penyebut. Di sini penyebutnya sudah sama. Jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 4A ditambah 10A. Nah, lihat di sini, penjumlahan pada bentuk aljabar syaratnya harus suku sejenis. Ini dikatakan sejenis. Ibu tidak perlu berpanjang lebar menjelaskan. Kalian bisa lihat di video ibu sebelumnya yang judulnya menentukan koefisien, variabel, konstanta, dan suku sejenis maupun tidak sejenis. Ini sejenis ya, kita jumlahkan 4A ditambah 10A, yaitu 14A. Penyebutnya tinggal kita pindahkan 7. Lalu, kita menyederhanakan di sini. Nah, ini juga sudah ibu jelaskan dalam video ibu, yaitu pembagian bentuk aljabar. Jadi kita faktorkan koefisiennya 14 dengan 7, kita faktorkan menjadi 7. Jadi di sini 7 kali 2A. Ya, nilainya tetap 14A ya. Di sini 7. Lalu 7-nya kita eliminasi, tinggal 2A. Seperti itu. Lalu yang B, 3 per 4X ditambah 2 per 5X. Sama ya, kita samakan dulu penyebutnya. Cara menyamakan penyebut yaitu menentukan KPK-nya. Di sini koefisiennya 4 dan 5. KPK-nya 20. Udah paham ya menentukan KPK? KPK-nya 20. Di sini variabel X, di sini variabel X. Maka KPK-nya adalah X. Oke? Lalu kita lihat di sini. 4X berubah menjadi 20X. Dikali berapa? X-nya sudah ya, 1 ya. Berarti 4 dikali 5. Artinya penyebutnya ini dikali 5. Maka pembilang juga dikali 5. Lalu yang di sini 20X, sedangkan di sini 5X. Berarti dikali 4 kan? Maka pembilang juga dikali 4. Kita selesaikan. 3 dikali 5, 15. 2 dikali 4, 8. Penyebutnya kita pindahkan, 20X. Karena penjumlahan kita selesaikan, 15 ditambah 8, 23. Jadi nilainya 23 per 20X. Oke? Paham? Atau juga ibu kasih kalian alternatif jawaban seperti ini. Kalian untuk menentukan KPK dari penyebut aljabar, kalian bisa saja langsung mengalihkannya. Di sini 4X dikali 5X seperti ini. 4X dikali 5X. Untuk yang pecahan pertama, berarti kan penyebutnya dikali 5X. Maka pembilang juga dikali 5X. Lalu untuk yang pecahan 2 per 5X, ini dikalikan dengan 4X ya. Penyebut dikali 4X, pembilang juga dikali 4X. Kita selesaikan. 3 dikali 5X
15x. 2 dikali 4x, 8x. 4x dikali 5x sama dengan 5x dikali 4x, yaitu 20x kuadrat. Ini x-nya 2 kali ya. Ini 1, ini 1. Maka x kuadrat. Setelah itu, ini penjumlahan dengan variabel yang sama, berarti sejenis. Kita selesaikan ya. 15x ditambah 8x, nilainya 20x. Ingat, kalau penjumlahan jangan dikuadratkan. Itu kesalahan kalian sering sekali, kesalahan fatal. 15x ditambah 8x, bukan 23x kuadrat. Ya. Kalau perkalian baru. Sekarang kita lihat 23x per 20x kuadrat. Nah, yang x ini bisa kita faktorkan dengan bilangan terkecil ya, yaitu x pangkat 1. Berarti ini x, yang x kuadrat ini kita pecah jadi x kali x. Lalu kita eliminasi, x kita eliminasi. Tinggal siapa? Tinggal 23 per 20x. Ini nilainya sama. Kita lanjutkan contoh yang C. 4 per 5P ditambah 7 per 10Q. Kita jawab. Kuncinya yaitu menyamakan penyebut. Kita cari KPK-nya ya. 5 dan 10. KPK-nya adalah 10. Kita tulis di sini 10. Di sini untuk variabel P dan Q sama-sama berpangkat 1, beda huruf, maka kita tulis semua. PQ. Seperti ini. Penyebutnya sama. 10 PQ. Jadi 5P berubah menjadi 10 PQ. 5 dikali 2 supaya 10, ini 2. P sudah punya, P tidak perlu. Yang kita perlukan Q, yang tidak ada di pecahan ini kan Q nih ya. Maka di sini dikalikan Q. 5P berarti dikali 2Q. Iya kan? Menjadi 10 PQ. Artinya penyebut ini dikali 2Q. Kalau penyebut dikali 2Q, maka pembilang juga dikali 2Q. Sedangkan untuk yang ini, penyebut 10Q, di sini 10PQ. Untuk koefisiennya 10, ini berarti tidak berubah. Tidak perlu dikalikan sesuatu ya. Artinya kali 1. Di sini dia punya Q, di sini punya Q. Yang tidak punya adalah P. Berarti 10Q menjadi 10 PQ itu dikali P. Penyebut dikali P, pembilang juga dikali P. Setelah itu, kita selesaikan. 4 dikali 2Q, nilainya 8Q. 7 dikali P, nilainya 7P. Ini 10 PQ. Penjumlahan, ini variabel Q, ini variabel P. Tidak sejenis, berarti tidak bisa diselesaikan. Inilah nilai akhir dari penjumlahan pecahan aljabar ini. Atau kita bisa juga seperti tadi, kita mengalihkan penyebutnya. Berarti 5P dikali 10Q yang ini. Sedangkan yang ini 10Q dikali 5P. Untuk penyebut yang 5P dikali 10Q, maka pembilang juga dikali 10Q. Begitu juga dengan ini, 10Q dikali 5P, maka pembilang juga dikali 5P. Kita selesaikan. 4 dikali 10Q, 40Q. 7 dikali 5P, 35P. 5P dikali 10Q sama dengan 10Q dikali 5P, yaitu 50PQ. Berarti penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya kita jumlahkan. 40Q ditambah 35P, seperti ini. Nah, kalau kita lihat bentuk seperti ini, kita harus bisa memfaktorkan variabel maupun koefisiennya. Untuk variabel ini tidak bisa ya. Di sini hanya punya Q, di sini hanya punya P, maka tidak bisa difaktorkan. Yang bisa kita faktorkan yaitu nilai 40, 35 dan 50. Semua ini adalah kelipatan 5, maka kita faktorkan dengan 5 seperti ini. 5. Berarti 40Q ini kita pecah atau kita jabarkan menjadi 5 dikali 8Q atau
40Q dibagi 5, dapat 8Q. 35P dibagi 5, 7P. 50 dibagi 5, dapat 10. Ya, 10PQ. Setelah itu baru eliminasi faktor yang sama, yaitu 5 ini. Maka nilainya adalah 8Q ditambah 7P per 10PQ. Sama nilainya. Tergantung kalian yang mana yang bisa kalian kerjakan, yang kalian kuasai. Cara yang mana saja is okay dalam matematika. Yang penting konsepnya benar. Kita lanjutkan contoh yang D. 3x per y ditambah x kuadrat ditambah x per x kurang y. Kita selesaikan. Berarti di sini penyebutnya y dan xy. Kita cari KPK-nya. Untuk variabel x, ini x-nya. Lalu untuk variabel y, karena sama, cukup kita ambil satu saja, ini y. Jadi KPK-nya adalah xy. Sekarang kita lihat y di sini penyebutnya berubah menjadi xy. Berarti dikali x kan? Kalau penyebut dikali x, maka pembilang juga dikali x. Lalu untuk yang ini penyebutnya xy. Di sini tetap xy. Penyebut tidak berubah, maka pembilang juga tidak berubah. Tetap ya, x kuadrat ditambah x. Kita selesaikan. 3x dikali x yaitu 3x kuadrat. Karena penyebutnya sudah sama, maka bisa kita jumlahkan pembilangnya. Ditambah, ini ditambah. Yang ini pembilangnya x kuadrat ditambah x ini. X kuadrat ditambah x. Kita selesaikan pembilangnya. Kita lihat di sini ada suku yang sejenis, yaitu 3x kuadrat dan x kuadrat. Ini sama-sama memiliki variabel x kuadrat. Jadi bisa kita selesaikan ya. Koefisiennya 3, ini koefisiennya 1. Berarti 3x kuadrat ditambah 1x kuadrat nilainya 4x kuadrat. Lalu ditambah x. Ingat, kalau pangkatnya berbeda, maka itu tidak sejenis. Yang dikatakan sejenis yaitu variabel sama dengan pangkat yang sama. Kalau ini kan pangkatnya berbeda, maka ini tidak sejenis. Jangan diselesaikan ya. Per penyebutnya tetap, yaitu xy. Ini xy. Setelah itu, kita lihat di sini, masing-masing suku pada pecahan ini memiliki x, ya kan? Ini x kuadrat, ini x, ini x. Berarti kita bisa faktorkan dengan x. Kita faktorkan x di sini ya. Jadi yang untuk 4x kuadrat kita bagi dengan x. 4x kuadrat dibagi x jadi 4x. X-nya tinggal 1 ya, karena 1 keluar ini. X dibagi x 1. Ingat, ini hanya bentuk pemfaktorannya. Kalau nilainya tetap x kali 4x nilainya 4x kuadrat. X dikali 1 nilainya x. Sama ya, hanya bentuknya kita faktorkan. Lalu yang xy ini tetap x kali y. Setelah itu, untuk faktor yang sama dapat kita eliminasi. Di sini faktor yang sama adalah x. Kita eliminasi sehingga nilainya menjadi 4x ditambah 1 per y. Atau seperti yang tadi, kita kalikan saja penyebutnya. Seperti ini. Untuk penyebut ini, y dikali xy. Dan untuk yang xy, xy dikali y. Seperti ini ya. Y dikali xy, yang xy dikali y. Ini sama nilainya, maka penyebutnya sama. Untuk pecahan ini, penyebutnya dikali xy. Maka pembilang juga dikali xy. Yang ini penyebutnya dikali y, pembilang juga dikali y. Kita selesaikan. 3x dikali xy. Ini x dengan x, berarti x pangkat 2 ya. Berarti nilainya 3x kuadrat y. Ini. 3x kuadrat y. Lalu ini perkalian. Ini artinya perkalian suku 2 dengan suku 1.
kita selesaikan. Ini X kuadrat dikali Y, nilainya X kuadrat Y. Lalu yang ini X dikali Y, nilainya XY. Penyebutnya sama saja, Y dikali XY atau XY dikali Y, nilainya sama, yaitu XY kuadrat. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 2. Jadi nilainya sama. Maka penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, pembilangnya kita jumlahkan sesuai dengan operasinya ini ya. Ini memiliki variabel yang sama, X kuadrat Y. X kuadrat Y. Ini koefisiennya 3, ini 1. Berarti 3X kuadrat Y ditambah 1X kuadrat Y. Nilainya 4X kuadrat Y. Lalu yang ini XY. Nih XY. Sekarang kita lihat. Ini punya X, punya X, punya X. Ini sukunya punya Y, punya Y, punya Y. Berarti masing-masingnya punya X dan Y. Berarti kita faktorkan dengan XY. Berarti XY kita keluarkan di sini. Lalu 4X kuadrat Y dibagi XY. Nilainya 4X. XY dibagi XY nilainya 1. Jadi seperti ini. Kalau kita kalikan lagi, kembali lagi nilainya seperti tadi ya. Jadi ingat, ini pemfaktoran ini nilainya tidak boleh berbeda dengan nilai penjumlahan ini. Kalau nilainya tetap sama. Lalu untuk penyebutnya, kita faktorkan XY. X-nya 1, Y-nya 1. Maka tinggal Y1. Seperti ini ya. Kita faktorkan, berarti XY dikali Y. Untuk faktor yang sama dapat kita eliminasi. Ini yang sama XY, sehingga nilainya menjadi 4X ditambah 1 per Y. Nilainya sama. Jadi tergantung kalian saja yang mana yang kalian lebih kuasai. Kalau kalian pilih dengan mengalihkan penyebutnya, tentunya kalian harus pandai dalam memfaktorkan pecahan ini sehingga mendapat bentuk yang paling sederhana. Kita lanjutkan contoh yang E. 1 per K dikurang 3 ditambah 2 per K ditambah 1. Ini penyebutnya suku 2. Jadi cara menjawabnya, kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan penyebut-penyebutnya. Jadi K dikurang 3 dikalikan K ditambah 1. Untuk yang K ditambah 1 berarti kalikan dengan K dikurang 3. Bentuk penyebutnya seperti ini ya. Untuk pecahan yang K dikurang 3 itu dikalikan K ditambah 1. Penyebut dikali K ditambah 1, pembilang juga harus dikali K ditambah 1. Yang ini penyebutnya dikalikan K dikurang 3, maka pembilang juga dikalikan K kurang 3. Setelah itu kita selesaikan. 1 dikali K, yaitu K. 1 ditambah 1, 1. 2 dikali K, 2K. 2 dikali negatif 3, negatif 6. Untuk penyebutnya, K dikurang 3 dikali K ditambah 1. Ini nilainya sama dengan K ditambah 1 dikali K dikurang 3. Jadi cukup salah satu saja yang kalian kalikan, maka nilainya akan sama. Ini perkalian suku 2 dengan suku 2. Ibu langsung hasilnya saja seperti ini ya. Cara mengalinya kalian lihat kembali di perkalian bentuk aljabar. Jadi perkalian ini nilainya K kuadrat dikurang 2K dikurang 3. Sama ya nilainya. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan karena dihubungkan dengan operasi penjumlahan. Berarti pembilangnya itu K ditambah 1 lalu ditambah 2K dikurang 6, seperti ini. Kita lihat untuk penjumlahan maupun pengurangan, syaratnya harus sejenis. Nah, ini kan variabel K, ini variabel K. Artinya K dan 2K ini sejenis. Ini kita selesaikan. K berarti koefisiennya 1. Ini jadinya 1K ditambah 2K. Dapat 3K. Lalu yang ini
Positif 1 dengan negatif 6 ini juga sejenis, sama-sama tidak memiliki variabel atau yang kita sebut dengan konstanta. Berarti kita selesaikan. 1 dikurang 6 nilainya negatif 5. Jadi pembilangnya itu adalah 3K dikurang 5. Untuk penyebutnya, karena dia pengurangan dan tidak ada yang sejenis, di sini K kuadrat, ini K, ini konstanta. Tidak ada yang sejenis, maka penyebutnya tetap. Setelah itu kita lihat, tidak ada yang bisa kita faktorkan. Jadi pengerjaannya sampai di sini selesai. Ibu rasa cukup 5 soal ini. Kalian bisa pelajari dengan cara mengerjakan soal-soal yang tersedia pada buku paket maupun lembar kerja siswa yang diberikan oleh guru, dengan merujuk pada cara penyelesaian di video ibu ini. Jika ada kesulitan, kalian bisa tanyakan. Silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah akan ibu jawab. Itu saja yang bisa ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.